Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan proyek pembangunan pagar laut di perairan Tarumajaya, Bekasi karena dinilai belum berizin. Lima spanduk berwarna merah dari KKP terpasang di pagar laut yang berada di perairan Tarumajaya, Bekasi, Saudara. Spanduk ini dipasang di perairan pagar laut Bekasi ini pada Rabu siang. Spanduk ini bertuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan kegiatan reklamasi tanpa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut telah mengirim surat resmi penghentian kegiatan tersebut karena dinilai belum memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada 19 Desember 2024. Namun, proyek pembangunan pagar laut masih tetap dilakukan. KKP menyebut proyek pembangunan pagar laut ini masuk dalam proyek pembangunan pelabuhan, salah satunya akan dibangun tempat pelelangan ikan untuk nelayan. Pemdanya yang di ujung sana untuk TPI, Pak ya, tempat pelelangan ikan gitu. Ini sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKKPR-nya, PKKPRL, L laut ya. Ini kan masih wilayah laut di situ tuh tadi. Ini yang nyuruh siapa emang? Yang nyuruh siapa? Bapak dari mana? Yang nyuruh siapa? Dari Kodapit. Siapa? Kodapit. Kodapit kan pasti ada pelaksananya. Kodapit ada pelaksanaannya. Pasti ada pelaksananya, Pak. Siapa? Kemunculan pagar laut di perairan Tarumajaya, Bekasi kembali menuai protes dari nelayan. Dinas KKP Jawa Barat menyebut pemasangan pagar bambu ini rencananya dibangun untuk proyek pelabuhan. Dari kejauhan, ada 3 alat berat yang masih beroperasi di proyek pagar laut ini. Informasi yang kami dapatkan dari para nelayan, 3 alat berat ini sudah beroperasi sejak tahun 2024 untuk pembangunan pagar laut ini. Sejumlah nelayan protes dengan pembangunan pagar laut ini. Semenjak adanya proyek pagar laut ini, nelayan mengaku sulit mendapat ikan. Hasil tangkapan ikan mereka menurun, pendapatan pun berkurang. Padahal, biaya ongkos untuk menangkap ikan lebih mahal karena jarak yang ditempuh lebih jauh. Tanggul-tanggul ini Bapak sehari bisa dapat berapa? Ya sehari kadang-kadang mesti dapat 40 kilo. Sekarang paling dapat 5 kilo. Susah. Harus ke tengah dulu Harus gitu. ke tengah dulu. Ke tengah ombaknya gede kan. Itu 40 kilo itu ikan apa saja dan hasil penjualannya gimana? Kadang-kadang bandeng, kadang-kadang belanak dapatnya. Semenjak ada ini aja kayaknya susah banget itu. Penghasilan? Penghasilan kurang lah, jauh sama yang bulan di Baro. Berapa persen menurun? Jauh udah Pak, belum sekarang. Tadinya berapa Pak? Tadi masih dapat 400, paling mendapat sering cepet. Setelah muncul protes terhadap pembangunan pagar laut di Bekasi, Kepala Dinas KKP Provinsi Jawa Barat Hermansyah menyebut saat ini telah memberhentikan sementara pembangunan tanggul di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Pembangunan dihentikan karena izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang belum keluar. Hermansyah bilang pihaknya telah mengajukan surat perizinan kepada KKP untuk pembangunan alur pelabuhan bagi para nelayan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada surat izin yang keluar. Beton atau hanya alami aja? Alami sebenarnya. Alami sebagai baik, ada yang di beton Pak. Masalahnya kan di situ ada kepemilikan lahan. Jadinya ada persempadan itu. Seandainya tidak ada pemiliknya, kita mungkin hanya pendalaman. Oke, berarti lagi diberhentikan nih proses pembangunannya? Alurnya iya. Alurnya iya. Iya. Oke, karena kondisi lapangan banyak nelayan yang teriak. Iya. Siap.
akan dilakukan, Pak? Itu tadi kita melihat dari KKP dulu ya. Kalau memang harus KKPRL artinya harus dipenuhi oleh perusahaan, ya mereka harus mengurus itu dulu. Kemudian mungkin itu harus bersamaan juga dengan pembangunan alur selanjutnya. Ya. Kini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menghentikan kegiatan pagar laut di perairan Tarumajaya, Bekasi karena belum memiliki izin. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait penyegelan pagar laut di Bekasi, kita telah terhubung dengan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pak Pung Nugroho Saksono. Selamat petang, Pak Pung. Pak Pung, ini sudah disegel, itu berarti ini ilegal, kemudian akan dibongkar atau disegel sementara hingga izinnya keluar? Terima kasih. Jadi kegiatan ini sebetulnya kami telah menghentikan di tanggal 19 Desember. Kami ada SP1-nya dan kita terbitkan surat untuk berhenti dulu. Karena tidak ada PKK-PRL dari KKP perizinannya. Jadi yang ada mereka tuh mengklaim punya sertifikat. Padahal ini kan laut gitu loh. Jadi di laut tidak mengenal sertifikat. Yang ada adalah PKK-PRL. Klaim punya sertifikat berarti saat ini statusnya legal atau ilegal, Pak Pung? Kalau dari kacamata KKP, laut itu harus menggunakan PKK-PRL, bukan sertifikat. Sertifikat itu untuk darat, Pak. Ya, sertifikat untuk darat. Jadi kami juga nanti akan koordinasi rapat bersama dengan yang menerbitkan sertifikat tersebut karena ini wilayah laut. Jadi pengelolaan ruang laut itu harus memiliki PKK-PRL dari KKP. Demikian. Sudah ada pihak yang mengajukan izin PPKRL ini? Itu PT TRPN ya, mereka sudah mengajukan, belum selesai sampai sekarang. Harusnya ketika belum selesai, belum terbit PKK-PRL tidak boleh dulu melakukan kegiatan. Harusnya seperti itu. Ketika terbit baru melakukan kegiatan. Ini sudah melakukan kegiatan dulu, Pak. Demikian. Ini pengajuannya itu untuk pembangunan tempat pelelangan ikan, betul begitu? Jadi kalau yang tempat pelelangan ikan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis ya, itu di tempatnya di darat, gitu ya. Nah ini yang terjadi sekarang ini mereka melakukan pemagaran terus kemudian mulai menimbun, gitu ya, mulai menimbun itu mengarah ke laut, gitu. Itu sampai ke sepadan alurnya itu, Pak. Kurang lebih di situ sampai 3 kilo ya, 3 kilo panjangnya. Jadi itu yang harus kami hentikan saat ini karena sudah kami peringatkan supaya tidak masih melanjutkan pekerjaannya. Kemarin tim kami datang ke lokasi, eskavator masih bekerja. Ya, makanya saya hentikan hari ini supaya eskavator tidak lagi bekerja di sini. Setelah disegel, dihentikan sementara pembangunannya, tindak lanjut ke depannya apa? Pak Pung, apakah ada indikasi proses hukum atau masih menunggu saja begitu sehingga akhirnya izinnya keluar? Tidak, kami pasti akan memanggil penanggung jawabnya untuk dilakukan verifikasi, klarifikasi, kemudian kami juga akan manggil juga lintas sektor yang menerbitkan dokumen lainnya tersebut. Terhadap pelanggaran tersebut kami menggunakan UUCK, Pak, gitu. Siapa sebenarnya ini yang melakukan pembangunan pagar laut ini dan proyek ini, Pak Pung? Itu kalau dari pekerjaan awalnya kan dari ini, Pak, ya, Pemda yang dia membangun TPI tersebut. Kemudian ini ada PT
yang tadi kami sebutkan tersebut, dia membuat alurnya, Pak. Alur untuk keluar masuknya kapal gitu. Namun di situ terus kemudian di sampingnya itu sama pihak perusahaan yang mengklaim sudah punya sertifikat tanah, itu kemudian dibuatlah kayak macam jeti gitu, jembatan gitu. Ada tanahnya yang diuruk gitu sebagian. Pak Pung, ini kan ada kerugian yang dirasakan oleh pelayan begitu. Mereka protes bahwa terkait dengan akhirnya ongkos melaut lebih mahal dan tangkapan mereka juga sedikit terkait dengan adanya pagar laut ini. Memang ada lokasi dari masuknya pintu itu kan alur ya, itu pastilah akan ada kerugian nelayan yang jaraknya agak jauh gitu. Namun ketika itu nanti TPI-nya itu sudah dibangun bagus, untuk TPI-nya ya, saya rasa nelayan juga nggak tahu manfaatnya. Itu Pemda Jawa Barat yang melakukan pembangunan tersebut, Pak. Artinya kalau dari TPI-nya itu nggak masalah. Yang kami masalahkan adalah alur tadi, adanya penimbunan kanan kiri tersebut yang itu belum memiliki izin PKKPRL dari KKP. Belum memiliki izin PKKPRL dari KKP, namun jika sudah punya izin berarti proses pembangunannya akan terus berlanjut, begitu? Bisa disimpulkan sementara seperti itu, Pak Pung? Nanti dari timnya Direktorat Jenderal PRL terlebih dahulu pasti akan mengevaluasi, Pak. Apakah itu akan diterbitkan layak atau tidaknya. Jadi kalau dari kami, kacamata kami adalah terhadap pelanggaran ini akan kena denda. Namun masalah izinnya tadi bukan di wilayah kami, itu di wilayahnya di Direktorat Jenderal Ruang Laut di tempat kami, Pak. Pak Pung juga kemarin melakukan penyegelan di wilayah Tangerang. Verifikasi teknis. Melakukan penyegelan di wilayah Tangerang. Ini kasus yang sama atau ada perbedaan? Oh beda, Pak. Beda, Pak. Beda. Bedanya apa, Pak? Ya beda wilayahnya, beda. Kalau di sini sudah jelas ada penanggung jawabnya, ya kan? Ada nama PT-nya gitu. Kalau di sana kan kita belum jelas. Sampai sekarang masih belum ada diketahui. Nah itu yang kita tunggu ya, Pak Pung. Siapa sebenarnya orang ataupun pihak di balik pembangunan pagar yang di Tangerang? Kita nantikan nih informasinya dari Pak Pung. Terima kasih. Pak Pung telah Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan juga Perikanan, Pak Pung Nugroho Saksono telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Pak Pung. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya bersama rekan saya Maidop Elfrina. Silakan Maidop. Informasi selepas jeda di Kompas Petang, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bantah isu adanya telepon antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo Subianto soal proses hukum Hasto Kristianto.